Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Chamar Haenda. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Diduga akibat tabung gas bocor, sebuah rumah makan terbakar di Jalan R3 Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Akibatnya 2 orang pegawai mengalami luka bakar. Di arah Sumarekon, Panduraya, Yan. Panduraya tuh mau ke arah Kebakaran hebat melanda sebuah rumah makan di Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam hingga nyaris merembet ke bangunan lainnya. Kirim dari arah Sukasari mungkin ada. Warga panik lantaran kobaran api diwarnai letupan gas. Akibatnya 2 orang pegawai menderita luka di bagian tangan dan kepala usai terkena semburan api. Sebelumnya korban diketahui hendak memasak di dapur warung. Naas, percikan api kompor langsung menyembur dan mengenai dinding warung yang terbuat dari kayu. Api padam usai 5 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Diduga pemicu kebakaran akibat regulator tabung gas mengalami kebocoran. Kan ventilnya itu neken, jadi gasnya keluar. Jadi apinya? Kan apinya belum padam tuh di kompor, jadi nyamber gitu Pak. Nyamber ya? Iya. Itu diakibatkan kebocoran gas. Dari kebocoran gas saya pukul percikan api merambat ke dinding bambu. Jadi cepat. Petugas kepolisian yang melakukan olah TKP mengamankan barang bukti tabung gas yang terbakar. Sementara kerugian pemilik usaha ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Petugas gabungan menyisir pemukiman warga yang terendam banjir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam. Petugas berusaha mengajak warga untuk mengungsi setelah banjir setinggi 1 meter menggenangi pemukiman. Banjir merendam beberapa desa di 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas TNI, BPBD, Brimo Batalion C Polda Jawa Barat menyisir permukiman warga di Desa Gamel, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jumat malam. Petugas berupaya menawarkan evakuasi kepada para warga yang bertahan di rumah yang terendam banjir. Namun, sebagian warga memilih bertahan dengan harapan banjir segera surut. Banjir kali ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi hingga membuat banyak sungai meluap. Itu kondisinya dari curah hujan yang cukup tinggi dan curah tinggi sungainya ini mungkin terlalu penuh ya, jadi dan hujannya tuh merata gitu kan. Ada faktor penyebab kiriman dari hulu nggak, Dan? Kalau penyebab dari hulunya minim ya untuk hari ini itu tidak seperti hari kemarin. Sejumlah warga berinisiatif meninggalkan desanya yang terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter akibat luapan Sungai Gamal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat siang membuat Jalan Pantura Mangkang, Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Arus lalu lintas pun terganggu akibat banjir ini. Banjir yang terjadi di Jalan Pantura Mangkang, Semarang viral di media sosial. Sejumlah akun membagikan video kendaraan yang melewati jalan tersebut dengan genangan lebih dari 50 cm. Sejumlah sepeda motor juga mogok akibat nekat melewati banjir. Banjir di jalan sepanjang 500 meter ini membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Sejumlah sopir truk pun berjibaku melewati area banjir ini. Sebuah tempat makan pun sempat terendam setinggi 70 cm meski beberapa jam kemudian banjir telah surut. Banjir di wilayah Mangkang memang zona dekat gas Sungai Beringin di daerah Kecamatan Ngalian dan Tugu. Cuma ini air-air ini karena memang curah hujan tinggi, jalan yang lebih rendah mengakibatkan wilayah sekitar sini banjir. Banjir di kawasan ini memang kerap terjadi tiap kali curah hujan tinggi. Apalagi wilayah ini merupakan cekungan dan lebih rendah dari sisi lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Negara bagian California mengumumkan keadaan darurat di 6 wilayah karena dilanda banjir.
Banjir juga memicu tanah longsor dan menjebak ratusan orang di daerah yang terkena dampak. Hujan deras menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan, sementara tim darurat dikerahkan untuk memberikan pertolongan kepada warga yang terjebak banjir. Menurut petugas setempat, 280 warga California terjebak dan 2 orang tewas. Pemerintah California telah mengerahkan Garda Nasional untuk membantu mengevakuasi warga. Devastating as an atmospheric river event brought heavy rainfall, landslides, and feet. Fire department says it rescued more. Jasad 25 anggota keluarga Al-Astal dimakamkan di Khan Yunis, jalur Gaza, Palestina. Sebelumnya jenazah mereka ditemukan oleh tim pertahanan sipil Gaza dari bawah reruntuhan rumah yang hancur. Di antara jenazah yang ditemukan terdapat jenazah jurnalis Heba Al-Abadla dan juga ibunya yang telah terjebak di bawah reruntuhan selama lebih dari 2 tahun. Warga setempat menggelar sholat jenazah di kompleks medis Nasser sebelum diangkut ke pemakaman. 8 Oktober 2024 lalu, media di Gaza melaporkan bahwa beberapa jurnalis termasuk Heba Al-Abadla, Salam Mima, dan Ayat Kodoura telah dibunuh Israel. Pada 10 Oktober 2025, Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sejak saat itu, tim pertahanan sipil Gaza terus melakukan operasi untuk menemukan jenazah warga yang tewas selama genosida. Masih mengenai informasi genosida di Palestina, pemirsa, seorang warga Palestina ditambah oleh tentara cadangan Israel saat tengah melaksanakan sholat. Hal ini menunjukkan kekerasan terhadap warga Palestina yang masih terus terjadi. Inilah detik-detik seorang warga Palestina ditabrak tentara cadangan Israel saat sedang sholat di desa Deir Jarir, timur laut Ramallah, tepi barat Palestina. Tentara cadangan tersebut mengendarai sebuah kendaraan berjenis ATV, lalu menabrak dan melindas pemuda yang tengah sholat itu. Menanggapi kejadian tersebut, militer Israel IDF menyatakan telah memberhentikan tentara cadangan yang terlibat. IDF mengklaim pelaku telah melampaui kewenangannya saat melakukan tindakan tersebut. Kekerasan terhadap warga Palestina juga terjadi di Yerusalem. Seorang warga Palestina dikeroyok oleh sekelompok tentara Israel. Tentara Israel pun akhirnya menahan pria tersebut setelah menembak dan melukainya di kota Bir Nabala, Yerusalem. Sedikitnya 8 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan bom yang menghantam Masjid Syiah Alawite di kota Homs, Suriah, Jumat siang. Serangan bom ini membuat kerusakan parah di dalam Masjid Imam Ali bin Abi Thalib yang berada di kota Homs, Suriah. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Saraya Ansor Al-Sunnah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Masjid ini terletak di lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah anggota Syiah Alawite. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk serangan tersebut. Pemboman ini juga dikecam secara luas oleh Arab Saudi, Lebanon, Palestina, Yordania, dan Turki. Ledakan bom terjadi di sebuah masjid di Nigeria. 5 orang tewas, 30 lainnya luka-luka. Ledakan bom mengguncang sebuah masjid di Gamboru, sebuah kota di negara bagian Borno, Nigeria Timur Laut. 5 orang tewas dan 30 orang lainnya luka-luka, serta menyebabkan penutupan pasar di sekitarnya. Kerusakan terlihat pada interior masjid Gamboru dengan sejadah dan sepatu berserakan di luar, sementara warga setempat memblokir sebagian jalan di dekat lokasi kejadian. Saksi mata mengatakan ledakan terjadi saat orang-orang sedang bersiap untuk sholat. Suara keras diikuti debu yang bertebaran membuat orang yang berada di lokasi berlari menyelamatkan diri.
Menurut laporan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tapi sebelumnya, para militan telah menargetkan masjid dan tempat-tempat ramai dengan serangan bunuh diri dan bom rakitan.